Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farabina Jakarta dengan NIM 240 dari Prodi Ilmu Komunikasi dan dari kelas 1. Baik, sekarang saya sudah berada di Gereja Santa Ponia dan saya sekarang ingin mencari orang yang saya ingin wawancarai. Baik, langsung saja. Saya sudah menemukan orang yang ingin saya wawancarai. Dengan siapa, Mas? Ya, saya Hendra. Hendra? Ya. Oh. Mas ini kan etnis Tionghoa ya? Ya, betul. Yang biasanya itu berbeda lah sama kebanyakan mayoritas. Ya. Apa sih culture shock yang Mas alami selama hidup di sini atau di daerah lain? Oh iya. Baiklah. Saya menceritakan sedikit ya, Ya, boleh, tentang Mas. culture shock atau ya perbedaan budaya ya begitu ya. Betul. Jadi saya sebenarnya etnis Tionghoa yang lahir di Riau, di Sumatera ya, Pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Riau. Nah, itu di sana saya besar sampai SMP, kemudian SMA saya pindah ke Jakarta. Dan di sana dari Riau ke Jakarta itu culture shock sekali gitu. Jadi memang berbeda ya secara budaya Riau dan Sumatera yang berbahasa Melayu sehari-hari berbahasa Melayu, kemudian pindah ke Jakarta yang bahasanya Lubua ya ala-ala Betawi gitu. Itu sangat beda. Jadi istilahnya culture shock-nya tentunya secara bahasa itu memang berbeda gitu. Iya, beda Secara- banget ya. Secara logat bahasa. Kemudian saya kuliah di Purwokerto ya di Jawa Tengah. Itu berbeda lagi ya. Kontras banget gitu. Dari bahasanya agak kasar, agak lugua gitu kan, gitu, kayak gaul. Terus pindah ke Purwokerto, bahasanya jadi halus gitu. Ya maksudnya bahasa Jawa gitu lah. Walaupun ngapak, Iya. walaupun bahasa ngapak agak tanda kutip memang agak kasar, tapi perbedaan itu sih agak mencolok sih. Dari lu gua jadi aku kamu di Purwokerto gitu. Jadi kayak itu sih perbedaannya. Jadi perbedaan culture shock yang saya rasakan itu dari sisi bahasa, dari sisi logat bahasa tentunya. Kalau dari sisi kesetaraan yang lain ya, itu sih nggak ada masalah sih. Ya saya diperlakukan sama sih sama teman-teman gitu. Ya sama-sama asik lah gitu, sama-sama bercanda gitu, nggak ada masalah. Jadi nyaman lah ya. Nyaman. Cuma ya itu aja dari sisi bahasa. Kemudian juga kadang-kadang mungkin makanan ya, karena makanan di Sumatera, terutama di Riau dan di daerah Minang sana ya. Saya kan ibu saya orang Minang, Padang ya. Itu makanannya ciri khasnya pedas. Tapi ketika pindah ke Jawa, pindah ke Pulau Jawa, terutama ke Purwokerto itu lebih cenderung masakannya itu manis gurih gitu. Karena orang Jawa mungkin masaknya lebih ke gurih manis ya, bukan yang pedas gitu seleranya gitu. Jadi ya culture shocknya sih itu di bahasa logat ya, dan juga dari sisi rasa gitu ya, selera pedas. Makan ya, iya. Betul ya, cuma itu sih. Terus cara Mas ini beradaptasi ini bagaimana? Beradaptasinya Iya. pelan-pelan sih, mau nggak mau. Saya kan di sini ada waktu tertentu gitu ya. Ya udah gitu, mencoba, toh juga nggak jauh beda kok gitu. Kan masing-masing sama-sama Indonesia, kecuali di sini dengan Eropa. Oh Itu iya, mungkin benar. agak kaget banget gitu kan. Cuman saya masih bisa beradaptasi. Orangnya juga ramah-ramah, ya orang Indonesia terkenal ramah-ramah. Jadi ya nggak masalah sih, toh juga makanannya juga masih bisa saya sesuaikan gitu dengan selera saya gitu. Ya masih ada sambal, masih ada rempah-rempah, ya betul, masih enak banget, khas Indonesia banget. Jadi adaptasi iya gitu, dan cepat banget, jadi nggak ada masalah dengan adaptasi, aman lah. Baik. Seperti itu. Itu wah, Ya. Itu yang saya rasakan sih pastinya. tentang culture shock di Indonesia gitu. Baik Mas, terima kasih banyak ya Ya, wawancaranya siap. atas waktunya. Ya. Dengan senang hati. Ya, itu saja wawancara yang sudah saya lakukan kepada Mas Hendra. Hendra. Terima kasih banyak ya Mas Ya, Hendra. terima kasih banyak. Itu saja wawancara yang sudah saya lakukan pada hari ini kepada Mas Hendra yang berasal dari etnis Tionghoa. Dan saya ingin berterima kasih banyak kepada Ibu Aulia Khairani sebagai dosen pembimbing saya yang sudah memberikan saya kesempatan
untuk melakukan wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.